Untuk yang subsidi non subsidi dua-duanya itu sih sebetulnya ada formula perhitungannya. Cuma kalau yang subsidi itu nanti berapapun itu harga jualnya ditetapkan pemerintah berapa, ya itulah yang jadi. Kalau yang non subsidi itu berdasarkan formula itu nanti, nah itulah yang dijual. Itu jadi sebetulnya memang formula itu sendiri sudah ada, cuma karena tahun politik dan menjelang pemilu itu tidak diterapkan. Nah, cuma dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, maka akan semakin parah nanti kalau ini terus dipertahankan. Apalagi katanya kalau BBM itu gratis atau apa itu sangat tidak mungkin lah ya. Ya. Iya, Bang Dr. Maran Batawara, kalau ngelihat track record selama ini subsidi yang tepat sasaran untuk rakyat miskin itu seperti apa, Bang? Evaluasinya dan seperti apa skema untuk menempatkan subsidi yang tepat sasaran kepada rakyat miskin? Yang kedua, tadi Abang menyebut sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ada, itu yang dimaksud apa, Bang? Terkait dengan pilihan kenaikan BBM. Jadi yang kedua itu ya, kalau kita ingat dulu, untuk BBM non subsidi setiap bulan itu Menteri SDM menerbitkan perhitungan harga. Perhitungan harga itu didasarkan kepada berapa harga rata-rata harga minyak dunia, ICP lah gitu ya. ICP nanti merujuk juga ke minyak dunia. Itu dalam sebulan sebelumnya. Itu berapa dirata-ratakan. Lalu dari formula itu juga itu nanti merujuknya ke MOPS ya di Singapura. Kemudian nanti berapa kurs rata-ratanya. Lalu nanti ada itu formulanya dengan catatan nanti ada alfa atau keuntungan untuk Pertamina atau untuk kilang gitu ya. Ada juga nanti biaya untuk penyimpanan. Ada juga nanti tambahan untuk pajak bagi daerah. Nah, itu formularnya ada untuk yang baik yang subsidi maupun non subsidi. Untuk yang subsidi non subsidi dua-duanya itu sih sebetulnya ada formula perhitungannya. Cuma kalau yang subsidi itu nanti berapapun itu harga jualnya ditetapkan pemerintah berapa, ya itulah yang jadi. Kalau yang non subsidi itu berdasarkan formula itu nanti, nah itulah yang dijual gitu. Nah, cuma tadi menjelang 2017 sampai 2022 harga BBM non subsidi itu
tetap dipertahankan misalnya di level tertentu, lalu nanti pemerintah membayar kekurangannya yang disebut sebagai kompensasi kepada Pertamina. Nah, yang kompensasi inilah yang sekarang dengan harga baru bagi BBM non subsidi yang menjadi sebab kenapa harga BBM itu naik, karena kompensasinya sudah tidak ada lagi gitu. Itu jadi sebetulnya memang formula itu sendiri sudah ada, cuma karena tahun politik dan menjelang pemilu itu tidak diterapkan. Nah, cuma dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, maka akan semakin parah nanti kalau ini terus dipertahankan, apalagi katanya kalau BBM itu gratis atau apa itu sangat tidak mungkin lah ya, kecuali negaranya kaya dan utangnya masih minim dan pendapatan atau produksinya tinggi gitu. Nah, tadi pertanyaan pertamanya apa tadi? Lupa saya. Tepat sasaran subsidi pada rakyat miskin itu loh Bang. Ya, itu kan kita tahu, kita bisa ngitung. Cuma gimana pemerintah misalnya menggunakan data yang ada dari BPS atau lembaga mana yang punya data yang kredibel untuk menjadi rujukan siapa yang memang pantas menerima subsidi, mana yang tidak gitu. Ya karena, tapi salah satu yang mungkin bisa dipakai untuk transportasi publik, terserahlah di situ mungkin banyak juga orang mampu naik ya. Tapi saya yakin mayoritas itu kan orang yang hidup pas-pasan. Nah itu pantaslah itu untuk disubsidi. Jadi angkutan umum itu wajarnya sih tidak beli BBM yang non subsidi gitu, termasuk misalnya angkutan laut yang angkut barang atau bis antar kota atau truk-truk antar pulau yang angkut barang, itu saya kira wajar ya untuk tidak membeli atau tidak dipaksa membeli BBM non subsidi, harus yang bersubsidi. Nah, ya, saya sedikit untuk dapat gambaran lebih lengkap ya. Kalau kita misalnya sehari itu konsumsinya sekitar 1,5 juta barrel BBM. Di 2020 produksi kita itu 710.000. Berarti impornya lebih besar, sekitar 800.000. Di 2021, produksinya semakin turun menjadi hanya 657.000 barrel. 2022 hanya 610.000 barrel, dalam kondisi asumsikan saja itu konsumsinya tidak naik-naik, hanya 1,5 juta barrel per hari gitu. Coba dibayangkan ya, yang kita impor itu nanti 900.000 barrel per hari, ya kan, kalikan itu per barrelnya 90. Sekarang ini masih di level 90 atau 80 ya, asumsi APBN-nya itu 90. Tapi tadi saya lihat di internet sekitar 86. Kalikan aja itu, kalikan kursnya 15.000. Itu sebetulnya dengan gampang, nanti ada formula tadi, kita bisa dapat harga pokoknya itu berapa. Bisalah kita masing-masing hitung. Nah ini yang sebetulnya kita harap pemerintah itu bisa bikin semacam web untuk orang bisa secara dinamis itu tiap hari itu dikasih informasi berapa biaya pokoknya gitu. Nanti dengan begitu kan kita dapat bayangan untuk bisa memahami kalau itu harus naik atau itu harus turun. Memang waktu 2020 itu kan harga
minyak dunia itu sempat ke level 20 dolar per barrel. Nah, rata-rata di tahun 2020 itu harga minyak dunia itu hanya 40 dolar. Rata-rata minyak dunia di 2022 tahun lalu itu 100 dolar per barrel, 2021 itu 70. Jadi meningkat ya dari 2020 itu 41, 2021 70, di 2022 itu 100 dolar per barrel. Kalau kita kalikan itu maka sebetulnya gampang untuk mendapatkan berapa sebetulnya kira-kira harga pokoknya. Nah, untuk yang bersubsidi Pertalite misalnya itu konsumsinya sekitar 70-an% dari 1,5 juta itu. Nah, untuk yang non subsidi sebetulnya volumenya itu ya tidak terlalu besar sih, hanya tidak lebih dari 20%. Itulah yang naik. Itu. Nah, jadi saya cenderung untuk kita bisa membiasakan diri ya. Mestinya pemerintah itu juga bisa bikin semacam sistem harga yang berkelanjutan. Misalnya kalau harganya sedang turun minyak dunia itu, mungkin harga BBM tidak perlu terlalu diturunkan, tapi selisihnya disimpan di dalam dana kompensasi. Nanti waktu harga minyak dunia itu naik, harga BBM-nya tidak perlu terlalu signifikan dinaikkan. Bagaimana caranya ya? Pakai yang tadi disimpan itu gitu. Ada dana stabilisasi harga namanya. Dengan begitu dampak dari kenaikan minyak dunia yang bisa membuat harga BBM itu naik itu tidak terlalu terasa, tidak terlalu signifikan karena kita punya sistem stabilisasi harga. Dan itu banyak negara yang menerapkan. Kita kan tidak, dari dulu kan tidak pernah diterapkan itu. Ada usul-usul yang baik dan tidak punya niat juga gitu untuk melakukan perbaikan gitu. Kira-kira gitulah. Iya Pak Dokter. Pak Batura, Abang tadi sampaikan bahwa APBN kita ini terbatas. Apa sih yang menjadi faktor keterbatasan APBN? Terus yang kedua Bang, benarkah bahwa ada indikasi dugaan kuat penghilangan BBM subsidi sebagai modus kenaikan BBM non subsidi Bang? Oke, yang pertama dulu ya. Jadi saya kira terbatasnya itu kan kita bisa lihat dari pertama berapa penerimaannya baik pajak maupun non pajak. Lalu di sisi lain berapa belanjanya. Nah, kalau belanjanya itu selalu lebih besar dari penerimaan pajak dan PNBP kan berarti defisit. Artinya kalau tidak mau defisit maka belanjanya dikurangi. Supaya berkurang mana yang tidak prioritas ya jangan dibangun. Ya kan? Tapi katanya itu biasalah, defisit itu sudah jadi kebiasaan. Oke, tapi kalau nanti misalnya penerimaan itu turun gara-gara misalnya sekarang ini kan harga CPO itu sedang turun, ya kan? Ada komoditas lain yang diandalkan itu turun, berarti penerimaan itu nanti akan turun. Nah, kalau sudah seperti itu kan mestinya ada pos-pos belanja yang bisa dikurangi rencananya. Atau kalau perlu dihentikan, kayak tadi saya sebutkan soal IKN, itu tidak mendesak itu. Kenapa harus membangun sesuatu yang sebetulnya tidak mendesak? Sementara orang miskin itu terus bertambah. Lalu dengan defisit itu hutangnya terus naik. Maka dengan hutang naik, bayar bunga saja setiap tahun itu bisa sampai 500 triliun. Ya, 500 triliun. Kemudian subsidi kalau tahun 2022 itu 300
triliun total subsidi energi ya. Kemudian 2023 ini rencananya 340 triliun, dan ini katanya sudah bicara mulai sekarang ini over quota. Kalau over quota termasuk LPG itu kan orang-orang mampu juga beli yang 3 kilo misalnya. Kemudian tadi orang-orang mampu juga beli Pertalite. Itu bisa saja nanti 350 triliun itu subsidi yang harus disiapkan untuk energi saja, belum yang lain-lain. Nah, maksudnya begini, kalau sudah tahu bahwa penerimaannya selalu, efektivitas belanja itu harus benar-benar diperhatikan, termasuk untuk subsidi. Itu jadi terbatas APBN-nya, maka harusnya dibatasi pula itu yang namanya belanja-belanja yang tidak mendesak dan tidak prioritas, dan perhatikanlah faktor keadilan. Maka tolong orang-orang miskin itu dibantu, orang-orang yang mungkin menganggur itu disiapkan lapangan kerja dengan membuat proyek-proyek yang padat karya supaya orang bisa kerja. Itu yang mungkin lebih mendesak dibanding membangun sesuatu yang tidak mendesak bagi rakyat. Dan juga bagaimana uang yang terbatas itu, kalau bicara subsidi, subsidinya itu benar-benar tepat sasaran. Karena kita tadi bicara dalam kondisi keuangan negara yang sangat-sangat bermasalah gitu, kecuali kaya. Ya kan, BBM atau minyak mentah kita itu makin ke sini nanti, makin ke depan itu makin minim produksinya. Sekarang sudah jauh ya, 600.000 barrel yang diproduksi, konsumsinya 1,5 juta barrel. Kira-kira begitulah. Ya, pertanyaan kedua tadi Bang. Apa itu? Kenaikan BBM non subsidi yang diduga sebagai modus penghilangan BBM subsidi Bang. Sebagai apa? Sebagai modus penghilangan BBM subsidi Bang. Saya kira yang dibutuhkan itu sebetulnya transparansi dan konsistensi terhadap aturan, ya. Transparansi, kita produksi berapa, beli minyak dunia itu berapa, kalau ada diskon itu dibuka, ya. Misalnya beli dari Rusia ya, waktu harga waktu ada embargo, tapi kan kita tidak perlu harus patuh kalau seandainya minyak Rusia itu karena mereka butuh itu lebih murah dibanding harga rata-rata. Nah, itu dibuka. Lalu formula perhitungan MOPS-nya berapa, kemudian dari situ kita minta berapa Anda setiap bulan itu rata-rata biaya pokok produksinya itu. Kemudian tolong kebijakan untuk tepat sasaran itu dikawal dan dikenakan sanksi dan dituntaskan gitu. Jadi misalnya soal LPG 3 kilo, dari dulu kan sudah mungkin 5-10 tahun ini kita bicara tentang bagaimana supaya LPG 3 kilo itu tepat sasaran, tidak dipakai orang mampu. Kalau ada yang mampu itu dibuat sanksi, itu kan tidak jelas juga sampai sekarang ini kebijakan yang menjadi rujukan bagi konsumen maupun bagi distributor atau penjual LPG itu. Jadi saya kira pemerintah juga harus bekerja keras supaya sistem subsidinya itu memang yang efektif dan efisien, supaya memang tadi targetnya rakyat itu tertolong, terutama yang memang tidak mampu. Saya kira mungkin begitu ya.